Alhamdulillah sahabat keluarga muslim, telah hadir di sebelah saya tamu undangan yang diberikan oleh DKM Masjid Al-Ikhlas yang berada di tengah kota metropolitan ini. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ustaz siapa? Dengan Ustaz Zainuddin. Ustaz Zainuddin, Masya Allah. Ustaz dari pondok pesantren mana Ustaz? Dari pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Atanmiyah. Masya Allah, itu di daerah? Di daerah Jatirangga. Jatirangga, di daerah Bekasi ya? Betul. Masya Allah. Jadi sahabat keluarga muslim, di sebelah saya ini ada Ustaz Zainuddin. Beliau dari pondok pesantren yang berada di daerah Bekasi. Ustaz, sebelum saya bertemu dengan salah satu santri penghafal Al-Quran, anak hafid Al-Quran, saya ingin bertemu dengan Ustaznya dulu nih. Bang Rio mau nanya-nanya nih sahabat keluarga muslim. Ustadz memberikan metode apa sih kepada santri-santri yang ada di pondok pesantren agar mereka itu lebih cepat dalam menghafal Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah mengundang kami dari Ma'had Tahfidz Atanmiyah. Kemudian langsung kita jawab pertanyaan dari Abang Rio. Beliau bertanya metode yang digunakan oleh Ma'had Tahfidz Atanmiyah Bekasi. Metode yang kami gunakan untuk anak-anak bisa menghafal Al-Quran, cepat menghafal Al-Quran adalah metode tikrar. Tikrar, apa metode itu? tikrar. Jadi di dalam metode ini mengandung 3 unsur, Bang Aryo. 3 unsur. Apa tuh? Unsur, Bang Aryo. Yang pertama ada sabak. Sabak. Iya, sabak. Yang kedua itu ada sabki. Sabki. Yang ketiga itu ada manzil. Ada manzil. Sabak. Sabki dan manzil. Manzil. Sabki dan manzil. Tuh, sahabat keluarga muslim. Jadi ada 3 metode atau 3 unsur yang ada di metode ini ya Ustaz ya. Betul. Yang pertama tadi apa? Sabak, kemudian sabki dan manzil. Kalau boleh tahu sabak itu apa Ustaz? Sabak itu menyetor hafalan baru. Ya. Hafalan yang belum pernah dihafal, disetor. Karena kita target kita di Tanmiyah itu sekali setor itu 1 halaman. Sekali setor 1 halaman. Ya, 1 halaman. Hafalan baru itu 1 halaman. Ya. Itu tadi apa? Sabki ya? Sabak. Jadi sabak yang pertama itu adalah memberikan hafalan baru. Ya, kalian diterapkan di Ma'had atau di pondok pesantren Tanmiyah ini adalah dengan 1 halaman di setiap kali setornya. Kemudian yang kedua tadi ada sabki, ya? Sabki itu apa? Mungkin sahabat keluarga muslim bertanya-tanya, sabki itu apa? Sabki menyetor 5 halaman, langsung 5 halaman hafalan yang sudah dihafal. Berarti istilah lainnya itu mengulang kembali atau merejal, ya? Betul. Gitu sabki. Ya. Itu setiap harinya 5 halaman. 5 halaman atau 2 lembar setengah. Begitu. Kemudian yang ketiga tadi manzil ya, ya? Betul. Manzil itu apa? Nah, kalau manzil itu anak-anak setor 1 juz. Setor 1 juz? Setengah juz. Langsung setengah juz hafalan yang sudah dihafal. Berarti bedanya sabki dan manzil ini apa Ustaz? Kan sama-sama mengulang tuh hafalannya. Kalau sabki ini menyetor 5 halaman, hafalan yang baru dihafal, yang setelah sabak tadi. Oh, waktunya nggak jauh ya? Iya, nggak jauh. Begitu. Kalau manzil? Kalau manzil, hafalan yang sudah lama dihafal, seperti itu disetor, sekali setor itu setengah juz atau 10 halaman. Seperti itu. Jadi dalam 1 hari itu, ya ini metode tikrar ini memiliki 3 unsur. Betul. Yang pertama sabak, yaitu harus menyetorkan hafalan barunya setiap harinya itu 1 halaman sahabat keluarga muslim. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah sabki, yaitu mengulang kembali hafalan yang baru saja dihafal. Itu sebanyak berapa? 5 halaman. 5 halaman. Kemudian yang ketiga, unsur ketiga adalah manzil, Ustaz ya. Yaitu mengulang kembali hafalan yang telah lama dihafal. Subhanallah. Ini metode baru nih, mungkin bisa digunakan juga oleh sahabat keluarga muslim di rumah ataupun
yang ingin memulai menghafal Al-Quran, yaitu metode tikror yang terdiri dari 3 unsur tadi. Kemudian apalagi nih Ustaz, metode yang diterapkan oleh pondok pesantren kepada anak-anak agar mereka ini semangat dalam menghafal maupun mengulang kembali hafalan mereka? Untuk metode sih yang tadi ya sudah disampaikan, kita menggunakan metode tikror. Untuk memotivasi anak-anak itu, kita memotivasi selalu menasihati untuk selalu menerapkan, selalu menyetor sesuai dengan yang telah antum tetapkan atau pondok pesantren tetapkan. Gitu. Nah, biasanya nih anak-anak nih yang beberapa kali saya bertemu, banyak dari mereka yang bosan dalam menghafal Al-Quran atau agak sedikit malas dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana Ustadz Zain agar bisa membangkitkan kembali semangat mereka? Dan ini mungkin sekalian untuk sahabat muslim semuanya ya. Iya betul. Boleh. Sahabat muslim semuanya, kita selalu memotivasikan ke anak-anak, Al-Quran itu mulia. Al-Quran itu sifatnya mulia. Iya. Kemudian diturunkan oleh yang mulia, oleh malaikat yang mulia, termulia, Jibril alaihi salam. Kemudian diturunkan kepada tempat yang mulia, di Mekah. Masya Allah, di Mekah dan Madinah. Ya betul. Kemudian Al-Quran juga diturunkan kepada manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Masya Allah. Dan di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Kemudian, nah dari sini kita motivasi anak-anak, Al-Quran itu sifatnya mulia, diturunkan kepada yang mulia juga, yang mulia, kepada tempat yang mulia, kepada orang yang mulia, waktu yang mulia. Begitu pula yang menghafal, insya Allah akan menjadi manusia yang paling mulia. Masya Allah, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mungkin khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin itu yang ingin disampaikan oleh Ustadz Zainuddin kepada kita semua. Jadi sahabat keluarga muslim, jangan pernah ragu untuk menghafal Al-Quran dan selalu dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang mulia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat yang mulia, kepada tanah yang mulia, dan semoga kita semua bisa menjadi manusia yang mulia juga. Jangan kemana-mana, terus bersama Bang Rio di Profil Anak Hafiz.